capek lauta itu lagi kan, direcokin lagi kita udah tua, maunya kan pensiun seneng. Ke 10 Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39 akan menjadi pokok pikiran kita di kesempatan pagi yang indah ini. Ibrani pasal 10 32 sampai 39. Kita akan membacanya bergantian, saya baca 32, saudara baca 33, terus hingga selesai ayat 39 dari Ibrani pasal 10. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita memperhatikan bagian ini menjadi sangat menarik. Ungkapan yang ditulis oleh Ibrani mengingatkan kepada seluruh orang Kristen di segala zaman betapa perjuangan pergumulan yang kita jalani adalah satu perjuangan yang memerlukan keberanian yang solid dan tekad yang tidak boleh berubah. Kamu telah turut mengambil bagian di dalam berbagai kesulitan. Ketika kamu berpindah dari gelap ke dalam terang, ketika kamu menerima terang, kamu menerima banyak penderitaan. Nggak enak amat ya kalau supaya gitu, supaya saya nggak terlalu menderita, saya mendingan hidup di mana? Di dalam gelap saja kan. Itu sebab seringkali kita mendengar, heran ya, saya makin dekat Tuhan, makin main Tuhan, kok jadi makin banyak masalah Pak? Sebetulnya itu logika yang sangat sederhana. Kamu hidup di dunia yang hitam, sekarang kamu jadi putih, mau jalan di hitam, ya jelas kamu beda sendiri dan akan ditekan secara luar biasa. Itu realita hidup. Yang dulu boleh, sekarang nggak boleh. Yang dulu bisa kita lakukan tanpa pikir panjang, sekarang pikir panjang pun masih susah. Lalu kita akan merasa makin terpojok dan makin sulit. Dan itulah pertandingan kehidupan. Sebetulnya disitulah kata kunci sangkal diri, pikul salib. Kita membayangkan sangkal diri pikul salib itu seperti orang yang digobukin gitu ya, dibabak belurin. Enggak. Bagaimana menyukai yang tidak kita sukai? Bagaimana menjalani apa yang kita hindari? Itulah salib itu, itulah sangkal diri itu. Mana bisa kita menyukai yang kita nggak suka? Ya kalau nggak suka ya benci ya tuh. Bagaimana mau menyukainya? Tetapi itulah perkelahian pertandingan hidup di mana kita harus menjalaninya. Karena itu dikatakan kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat di waktu lampau. Jemaat mula-mula mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Bukan saja karena pola hidup dunia, tetapi lingkungan yang menekan secara fisik, secara sosial. Makin kemari kita makin sulit membayangkan pergumulan itu, persoalan itu, karena kita dilindungi oleh undang-undang. Bagaimana globalisasi mengakibatkan pelindasan HAM di satu negara, negara lain memperhatikannya. Tetapi justru kita menghadapi titik yang berbeda dengan bahaya yang lebih mengerikan lagi, di mana kebebasan, kemerdekaan fisik itu kita dapatkan. Tetapi justru kemerdekaan dan dalam tanda petik pilihan yang banyak untuk berbuat dosa dalam kenikmatan. Ya, sehingga ada satu pergumulan serius yang berganti yang kita hadapi, dan kita harus serius mempersiapkan diri kita. Di waktu lampau mereka dikatakan dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Ya, saudara, kekristenan pada waktu itu satu contoh yang paling klasikal dan paling mengerikan,
ketika Nero membakar Roma. Nero adalah seorang yang psikopat, yang jenius. Dia ingin membangun rumah, dia seorang arsitektur yang punya seni yang sangat tinggi. Lalu dia bakar Roma, daerah-daerah kecil itu dia bakar semua. Tentu rakyat mulai teriak karena Nero mengambil hidup mereka. Tapi Nero pintar, bukan saya, tapi orang Kristen. Maka difitnah orang Kristen, dikambing hitamkan, ya. Lebih dari 1.000 orang diikat di tiang, dibakar hidup-hidup di depan orang Roma, menjadi tontonan. Susah, nggak ada salah, nggak ada pembuktian, kamu, maka dibakarlah. Itulah hidup orang Kristen, itulah nasibnya orang Kristen kalau mau jadi Kristen. Pada waktu itu gereja diwarnai seperti kata Paulus kepada Korintus, orang kebanyakan, nggak ada pejabat di situ. Nanti itu sesudah abad keempat, pertobatan Konstantin memang membawa perubahan yang cukup serius. Tapi di abad-abad awal itu sangat mengerikan. Nah, oleh karena itu mereka dijadikan cercaan, mereka dijadikan tontonan, ya. Mereka mengalami penderitaan yang sangat besar. Begitu juga waktu mau mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian, artinya waktu bersimpatik, mereka pun mengalami kesulitan. Sendiri mengalami, yang ambil bagian pun mengalami. Permusuhan terhadap kekristenan begitu menakutkan, saudara. Polikarpus, uskup dari Smyrna. Jemaat Smyrna itu, Smyrna sekarang masuk dalam Turki. Di waktu lampau itu di daerah Kekaisaran Roma, ya, Bizantium, yang kemudian Konstantinopel, lalu Istanbul. Nah, pada waktu di dalam daerah kekuasaan itu, mereka begitu dianiaya, begitu luar biasanya. Tapi Polikarpus tidak pernah mau berhenti dan berubah imannya. Sampai dia dipaksa, kalau tidak kau akan dibakar hidup-hidup. Puluhan tahun aku mengikut Kristus Tuhanku, tidak satu kali pun dia mengecewakan aku. Mengapa aku harus mengecewakan dia? Kalian bakarlah aku. Maka dibakarlah Polikarpus, kurang lebih tahun 152-an. Menemukan heroik yang hero-hero begitu, hero-hero yang heroik begitu, ya. Di zaman kini jadi susah. Kita menjadi pemimpin kadang cenderung cuci tangan, mengambil enaknya, bukan? Maka semua orang berlomba-lomba untuk menjadi pendeta supaya mendapatkan seluruh apa yang menjadi keinginan hatinya itu. Terlalu sulit menemukan orang yang mengambil posisi lalu berani memberikan diri dan mengorbankannya untuk melakukan apa yang mesti. Saudara, ini perkelahian sengit. Inilah kehidupan pertandingan zaman. Maka kekalahan banyak pendeta bukan karena dia dilempari, karena dia tidak berani berkorban, karena dia tidak berani untuk menjadi model dalam kehidupan. Dia lebih berani menikmati tawaran dan gaya hidup dunia ini. Ini perkelahian sengit kita, ya. Karena itu apa yang terjadi, walaupun jalan yang berbeda tetapi sama, penyangkalan diri, pikul salib, itu menjadi gugatan dan tuntutan. Bagaimana orang Kristen di waktu lampau itu dijadikan tontonan, itu sangat menyedihkan. Mereka dijadikan tertawaan, cercaan. Bodoh, tolol, kenapa mau jadi Kristen? Ya. Lalu dikatakan apa? Ayat 34 gambarannya, ini gambaran saya bilang selalu, ya, waktu tahun 98 pada masa kerusuhan yang sangat pelik. Banyak orang-orang Kristen, khususnya saudara-saudara yang Tionghoa begitu, dianiaya, dihabisi, disunter itu, ya. Lalu saya khotbah di satu gereja, ya, dan saya khotbah ambil bagian ini, men-challenge mereka karena banyak yang kecewa. Why God? Saya sudah melayanimu, bahkan ada seorang majelis yang akhirnya rumahnya didatangin orang tanpa dia berdaya melawannya, dibersihkan, harus diangkat dan dia lihat, ya. Yang tinggal ya cuma kami, Pak. Lemari suruh buka, berangkas suruh buka. Kalau saya lawan, hancurlah di rumah. Ada anak perempuan, ada anak. Kami udah ketakutan. Akhirnya apa aja buka semua, habis, sudah bersih. Orang keluar masuk, angkat semua. Mengerikan. Ya, rice cooker diangkat. Kulkas kecil diangkat di depan mata di negara merdeka yang namanya Indonesia ini.
Tapi di bawah kepemimpinan para pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Mereka pikir mereka lolos, nggak akan. Saat waktu tangan Tuhan akan menghukum mereka. Tapi bagi rakyat, mau apa? Sedih. Dia majelis gereja, dia kecewa. Tetapi ketika melihat bagian ini, kamu telah turun mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ayat 34 itu ya, ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap. Sikapnya enak membacanya tapi tidak enak menjalaninya. Orang Kristen di waktu lampau halal ngerampoknya itu, halal. Ada satu menteri dulu, doktor alumni ITB, tapi dodolnya setengah mati begitu ya. Saya jujur saja agak bengis-sengit terhadap pemimpin-pemimpin yang kurang ajar dan tidak bertanggung jawab. Membenarkan perampasan itu, dia bilang apa? Adalah haknya orang miskin, 2,5% atas harta orang kaya. Ya, satu waktu saya pernah tanya orang, saya bilang, kalau begitu bagus sekali, suruh rumah dia minta dijarah. Rumah dia kan nggak dijarah. Bilang mau jarah rumah saya karena saya juga orang kaya. Kalau nggak ada yang menjara, saya mau menjara. Dokter bisa begitu pikirannya, cupet, sempit mengerikannya. Itulah kalau kebencian dan kejahatan ada pada tiap orang, kecerdasan hilang dari sana. Tapi itu realita yang menyedihkan, saudara. Bagaimana dia petinggi negeri membenarkan keputusannya, membenarkan peristiwa itu kan menakutkan setengah mati. Dia cuma satu periode zamannya Habibie ya. Habibie turun, dia pun turun. Saya nggak kebayang kalau menteri gitu terlalu panjang ya. Rusak republik ini dibuatnya. Tapi kita memang mempersaksikan situasi-situasi pelik yang dialami. Ya. Tekanan-tekanan yang begitu luar biasa. Kita punya problem SKB 2 menteri. Bangun izin IMB ngurus gereja itu memang sulit. Tetapi sebetulnya tidak terlalu berat-berat amat. Karena problema itu ujungnya cuma urusan uang sebetulnya. Kasih uang selesai. Cuma membuat kita jadi gereja yang aneh. Ya, apa-apa mesti bayar, apa-apa mesti bayar. Ini aneh lagi. Kita dibawa ke sisi yang berbeda lagi dalam kekacauan bergereja kan. Jahat. Tetapi sekali lagi tidak seberapa berbanding orang Kristen mula-mula. Jangan cengeng. Kalau kita nggak bisa bangun gedung gereja, ingat ya, kita kumpul di bawah pohon pun itu namanya gereja. Tidak usah kita terlalu bermimpi akan dapat gereja yang mewah, megah, besar. Nanti itu. Tapi berfungsi penting itu. Ya. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang diajarkan di situ di dalam situasi yang pelik itu, harta mereka dirampas. Karena merampas harta orang Kristen itu sah hukumnya. Tadi saya sah. Itulah kengerian-kengerian yang luar biasa. Sehingga orang Yahudi adalah orang jajahan Roma. Tapi orang Kristen ini sudah dijajah Roma menjajah Yahudi, Yahudi pun ikut-ikutan menjajah kekristenan. Jadi dua penjajahnya. Ya penjajah bangsa itu, ya penjajah agama itu. Agama Yahudi menjajah kekristenan. Bangsa kafir ini menjajah kekristenan. Orang-orang di Smyrna pun mengalami kesulitan. Bagaimana mereka ditekan, dihimpit luar biasa. Orang-orang Smyrna itu malah lebih sadis lagi, dimiskinkan. Baik sosial maupun politik, mereka diisolasi begitu ketat. Kalau mereka jualan, barang siapa berurusan dagang dengan orang Kristen, bahaya. Jadi kalau mereka jualan, nggak ada yang mau beli. Kalau mereka mau beli, nggak ada yang mau jual. Rajin pun orang Kristen. Kalau sudah ditutup semua pintu rezeki begitu, apalagi yang mereka bisa kerjakan. Dan itu nasib kekristenan. Sehingga kalau kita menjelajah, saudara, membaca, memperhatikan, hidup kita sudah terlalu enak, hidup kita sudah terlalu mapan, hidup kita sudah terlalu lancar, sampai kita nggak berani lagi berkompetisi. Saking tenangnya hidup kita, kita akan memilih pelayanan yang tenang-tenang saja. Wah itu terlalu berat, wah itu terlalu sulit. Ketakutan kita balut dengan kata, kita harus berhikmat. Betul, kita harus berhikmat, siapa bilang tidak? Tapi tidak berarti berhikmat sama dengan mari kita hindari kesulitan.
berkompetisi dan berkelahi di kesulitan yang berat di kehidupan. Itulah pertandingan kekristenan. Ya. Semua orang mesti mau berjalan merangkak perlahan satu demi satu. Semua orang mesti sabar menanti untuk mau naik. Barang siapa setia dalam perkara kecil diberi kesetiaan dalam perkara besar. Saya suka ayat itu. Karena itulah prinsip yang ditanamkan oleh Tuhan kepada kita. Jangan pernah bermimpi kau muncul gedebuk langsung menjadi orang top. Maka percayalah, ketika kau muncul bisa jadi pengkhotbah lalu top, tinggal tunggu waktu yang pendek, pasti akan ambruk semuanya. Hidup akan berubah. Saya menemukan terubahnya bahkan kawan-kawan yang di luar dugaan sebetulnya. Sampai kita geleng-geleng. Duduk-duduk bareng-bareng diskusiin. Dia panggil saya abang, bang. Nanti kalau selesai saya akan bantu terus pelayanan abang. Saya di STT sudah memikirkan pelayanan dan sudah menjalankan. Ayo siap. Ceritanya ini kalau kita selesai bakal banyak tim, kan begitulah kebanggaan kita. Tapi apa yang terjadi? Selesai sekolah itu selesai pula lah visi itu. Habis di situ. Karena ketika dia mulai berurusan dengan gereja-gereja yang bagus, yang mapan, dia lupa semuanya. Dia tidak ingat lagi visi. Yang ingat adalah apa yang didapatnya di tempat di mana dia ada. Sehingga orang berpindah dari satu gereja ke gereja lain hanya memikirkan posisi yang lebih baik. Sama kayak orang pindah kantor, saudara. Orang di kantor saja banyak yang punya loyalitas. Di gereja itu udah miskin. Ya? Itu realita. Semua orang Kristen itu kan mencari kenikmatan apa yang bisa saya dapat ketika saya ada di situ. Keuntungan apa yang saya peroleh. Terlalu sulit orang mengabaikan dirinya. Terlalu sulit orang menomorduakan dirinya. Ini visi penting, misi penting. Oke, sistem mungkin salah. Oke, kita perbaiki. Tapi misinya ini benar nih. Itu dulu yang mestinya kita perhatikan. Sistem kita bisa perbaiki sambil jalan. Misinya benar ini. Oke, kita babak belur masuk ke situ. Tergulung dan tergilas. Dirampas sah. Bagaimana tidak menyakitkan jadi orang Kristen? Siapa yang mau jadi orang Kristen? Dulu saya nggak Kristen, aman. Iya kan ya? Rumah saya kagak ada yang ngerampok, jadi Kristen malah dirampok. Sah lagi, terbuka lagi. Ngapain saya jadi Kristen? Oleh karena itu saudara, apa yang membuat orang Kristen di waktu lampau itu tetap bersuka cita karena harta mereka dirampas? Pada waktu harta mereka dirampas, dikatakan apa? Karena kamu tahu kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Di mana? Di sorga sana. Kelihatan? Kagak. Ini persoalan lagi. Kapan saya bisa nikmati itu? Toh saya di sini. Problematik orang-orang modern karena kita sudah sangat berjiwa materialistik. Artinya semua kebahagiaan berukur materi. Terlihat, nyata, bisa dipakai, bisa digunakan. Kalau enggak itu bukan bahagia. Bahagia kalau saya punya mobil, bahagia saya punya rumah, bahagia saya punya deposito, bahagia mau kemanapun saya ada yang saya pegang. Sandang, pangan, papan menjamin hidup saya. Bagaimana saya bisa melihat sesuatu di balik sana? Itu harus kita gumuli terus dalam hidup kita. Saya suka sharing, saudara ya. Saya bukan, yang saya takuti itu bukan kalau satu waktu saya miskin, bukan itu yang saya pikirkan. Yang selalu saya takuti adalah, dan saya berdoa untuk diri saya dan kalian doakan saya, supaya saya tidak tergelincir pada kenikmatan, kenyamanan, karena di lingkaran saya itu semua ya. Persahabatan yang bisa baik bisa juga jadi malapetaka kalau salah melangkah ya. Gaya hidup orang yang bisa ditawarkan lalu saya bisa nikmati, yang bisa membuat saya terikat dan tidak lagi mau turun dari situ. Sehingga saya harus menyiasati hidup saya harus belajar berkelahi. Saya punya cara berkelahi ya. Jadi kalau saya mau pergi misalnya ke sana, saya pakai sandal jepit, saya pergi jalan ya. Jadi nggak usah kaget kalau satu waktu ketemu saya di Senen pakai celana pendek lagi mau beli apa begitu. Saya cuma mau ingat bumi itu ada di situ. Saya bersyukurlah Tuhan percayakan Kalimantan, karena itu salah satu membuat saya membumi. Saya nggak tahu kalau nggak ada Kalimantan itu mungkin makin lama makin naik, lupa lah semuanya itu. Miris ya. Saya dicari orang.
sampai saya terjebak. Karena itu saya membina persahabatan dengan orang-orang yang kita bisa makan bareng tetapi tidak hilang dalam nilai pelayanan yang murni itu. Tidak gampang. Kita mesti meng-create itu semua. Tak sederhana itu. Oleh karena itu memahami hidup Kristen itu sebab seringkali bilang, aduh beratnya setengah mati. Sulit. Emosi ini meletup-letup. Saya pernah marah setengah mati ketika ada orang fitnah saya. Sebetulnya begitu mudahnya saya seperti membalikkan telapak tangan, maafkan saya. Dia masuk ke sel ya. Apalagi kalau bilang fitnah Pak Bikman Sirait, sudah berjejer orang yang mau mengeksekusi itu. Tapi kadang-kadang saya udah maju, udah semangat, marah, mundur lagi maju, mundur lagi lama-lama. Ketika bisa lepas ternyata lebih tenang. Satu waktu itu saya udah bulat. Terserah Pak, gimana mau dieksekusi? Kita masukin, legalitas hukumnya kuat nih. Habis itu saya mikir, masuk nih anak, istrinya datang, anaknya datang nangis. Pak Pendeta, tahu-tahu kita udah masukin. Kan repot lagi urusan. Terus saya mikir lagi, tapi saya kesel lagi. Ternyata nggak gampang ya melupakan kesakitan kita itu. Karena saya difitnah, kurang ajar betul fitnahnya. Saya bisa jatuhkan dia betul-betul sampai ke bawah. Karena saya punya banyak cara. Karena itu saudara coba mulai terus berpikir. Apa sebetulnya hidup ya? Terus saya sering makan, diajak kawan-kawan makan. Di situ ada Kapolri, ada apa. Kadang-kadang kalau dipikir ya kita ngeliat orang jantat, gitu. Tapi waktu mereka makan terus bercanda-bercanda, kalau di meja makan kan berubah semua. Tapi saya bersyukur pada Tuhan ketika tidak terpikir dan tidak tergiur memanfaatkan itu semua. Kalau tidak saya bisa betah lama di situ, saya ada di situ, maka rusaklah aku. Kepahitan, kegetiran dalam kehidupan, menahan keinginan untuk mencapai puncak kenikmatan, itulah kekristenan. Maka lagi-lagi Kalimantan itu membuat aku bersyukur. Anak-anakku yang di desa ini membuat saya selalu ingat, ingat terlalu banyak yang kita mesti pikirkan dan kerjakan. It's not by yourself. Bawa anak-anakmu pergi ke desa, biar mereka lihat pelayanan yang ada, biar mereka belajar, supaya mereka hidup mereka tidak di awang-awang sana terus. Biar mereka mau bumi, supaya mereka tahu hidup itu apa. Keberhasilan kita, saudaraku, tanpa disadari orang tua kita. Kebanyakan kita berhasil kenapa? Karena kemiskinan orang tua kita hanya kita berhasil. Bengek kita nggak punya apa. Saya tahan banting. Saya bukan orang yang cengeng. Lagi mana waktu anak-anak juga kita namanya jajan itu udah kayak surga itu. Ya. Janganlah zaman kita main bola barbur-barbur luka kaki itu ya. Bukunya kita sobek, tumpul ludah itu, tempelin luka itu. Itulah tensoplasnya. Ya. Kalau sekarang kertas bekas-bekas kita tempel, infeksi kan begitu ya. Mana berani lagi? Zaman dulu mana ada uang jajan, belalang nyawa tangkap kan. Ambil sapu lidi, tusuk, bakar, makan. Padahal sapu lidi itu buat nyapu pula lagi itu. Ujung jajannya kita ambil, tapi kan bakteri sebetulnya itu. Kita telan sehat juga tuh sampai sekarang. Kadang-kadang pikir-pikir gila hidup kita dulu. Belalang itu manis loh, saya suka makan itu. Ya, belalang hijau tangkap tusuk. Tapi kalau ingat ya, gila ya itu sapu lidi ambil atasnya petek-petek langsung. Kagak pakai lagi dibersih-bersihin pakai pisau, langsung saja. Hasilnya ini tambah pinter. Jadi makanlah belalang itu ya. Makan yang jorok-jorok itu dikit supaya pintar kalian anak-anak muda sekarang. Tapi anak muda sekarang, ini Mbak, Mas, Pak. Cengeng kali kalian ya. Susah maju. Walaupun ada, tak perlu manfaatkan. Yang bisa kerjakan sendiri, itu akan membentuk diri kita. Saya anak-anak di rumah selalu saya ributnya setengah mati. Kenapa sih kalau kerjaan sendiri? Kenapa mesti teriak? Kenapa mesti minta tolong ini, minta tolong itu? Saya sendiri belajar.
Ya, kalau saya panggil dia bantuin saya ngurus taman, saya susah jongkok, baru saya panggil, ayo kamu bantuin. Jadi saya sering kerja sama mbak saya itu, mau nanam pohon kayak mau motong apa kayak, Pak ini kalau gini, jadi berdiskusi kita. Ya. Dan gampang buat saya nyuruh dia. Malah dia bilang, Pak jangan Bapak, ntar Bapak pinggangnya patah lagi, Pak jangan naik Pak, biar saya naik. Jadi lain dialognya. Ternyata ya, kepahitan, kegetiran guru yang baik ya, untuk keberhasilan kita. Maka kadang-kadang kalau kita pikir, saudara, kita dulu adalah orang yang tahan banting kuat. Ya, saya selalu berdoa anak-anak saya mentalnya belum ada seperti saya. Saya berharap satu waktu ada. Tapi saya pikir-pikir itu dosa saya juga. Karena mereka begitu lahir, sekolah, antar jemput soalnya. Bukan banyak mobil kita, tapi kita yang antar, kita yang jemput. Lupa aku, mestinya aku suruh jalan kaki itu. Jalan kau ke sana gitu ya, tulang keringat kau gitu. Supaya mereka tahan banting. Tapi rasa sayang kita ternyata beda ya. Rasa sayang Tuhan itu, Tuhan sayang kita, sayang, tapi dihajar loh. Kita sayang anak kita, sayang hajar. Enggak Pak, cukuplah sayang miskin. Buset. Saudara, ini pendidikan menarik ketika Tuhan mendidik umatnya. Satu waktu orang kaya di Medan ribut sama anaknya, saya pernah share juga itu ya. Dimarahin anaknya ini, kau kurang ajar kau. Kukirim kau sekolah ke Amerika nggak beres, ke Australia nggak beres, kau minta ke London, kukirim ke London nggak beres juga kau. Pacaran aja kerjamu, kau pasar sama bule itu. Marah bapaknya. Kau tahu aku dulu? Waduh, dia cerita lah. Zaman aku sekolah jalan kaki berapa kilometer itu. Sebelum itu kubantu dulu opungmu menyiapkan warung pisang gorengnya itu. Pergi aku pulang, bukan ke rumah, ke sekolah, belum ganti baju, kubantu lagi opungmu. Saking dia marah sama anak ini. Itu jawab anaknya apa? Pak, itu bukan salahku. Salahmu jadian orang miskin. Aku kan orang kaya. Alamak. Bapak nyampe, nggak bisa ngomong. Salahmu Bapak, kenapa kok jadian orang miskin? Aku ingin orang kaya, ngapain aku jalan? Aku nikmatin aja apa yang ada ini. Saudara, kadang-kadang hidup kita ini ironi ya. Kita berjuang berhasil untuk merusak anak kita. Ya, saya harap anak-anak muda di gereja belajar ya. Perhatikan kalian hidup itu. Ya, karena nantinya kami orang tuanya akan matinya semua ini kan. Yang tinggal kalian. Kalau kalian nggak tahan mental menjalani rumah tangga itu mau kayak apa? Bonyok semuanya. Tapi sebaliknya, kalau kalian tidak belajar sungguh-sungguh, keberhasilan materi mudah dicapai. Tapi kemampuan batin yang menikmati hidup itu yang sulit. Anak-anak cenderung lebih pintar dari kita orang tua. Ya, anak-anak saya rata-rata lebih pintar dari saya. Apalagi dalam hal bahasa, dalam banyak istilah. Ya, apalagi kalau sudah bicaranya dunia internet, saya manusia paling gaptek. Ya. Mereka semua bab semua anak-anak biasa kan begitu ya. Tetapi lagi-lagi yang saya katakan, soal mental menikmati hidup itu beda setengah mati. Sulitnya nggak ada sekolahnya itu. Sekolah mental itu nggak ada, saudara. Sekolah intelektual itu banyak. Sekolah moral itu nggak ada, karena moral nggak bisa diajarkan begitu saja. Dia memerlukan role model. Oleh karena itulah apa yang dilakukan Tuhan terhadap gerejanya sama seperti ayah mendidik anak, tapi ayah yang bijak. Dikasihnya kita makan, dicambuknya itu. Ya, itu ayah bijak. Papat pukul, kau makan. Besok anaknya tahu, iya, untung dipukul jadi makan sayur. Udah makan sayur ternyata sehat loh. Ya. Kita didik. Saya dulu ada beberapa anak kan 1, 2, 3. Yang pertama kita atur begitu, kedua masih, ketiga juga kita sudah agak lengah. Dulu anak-anak saya pegang sapu lidi, makan sayur itu. Kalau mamanya suruh makan kan nggak mau. Saya pegang sapu lidi. Kau makan apa sapu lidi? Terserah. Makan tidak ada sapu lidi, nggak makan sapu lidi. Dan kalau anak saya semua saya pecut dari biasa. Makan nangis-nangis saya sentil kuping, duduk. Itu militer banget. Sekarang kan saya jadi bapak yang baik. Anak saya rada-rada sekarang ya. Ngelawan bapaknya dari mulai. Dia pikir ini tentara sudah pensiun gitu. Tetapi memang ini apa ya, seni mendidik itu tidak gampang ya. Karena itu
itu saya bersyukur pada Tuhanku yang hidup itu. Dia mendidik kita itu luar biasa loh. Tepat sekali porsinya. Tidak ada pencobaan yang melebihi batas kemampuan. Beda dengan aku. Kalau aku lagi marah, aku pukul anakku, tergantung lagi emosi apa enggak. Kalau lagi emosi, double itu sakitnya itu. Jadi sudah bukan lagi mendidik kan. Sudah menumpahkan amarah, itu tidak sehat juga. Jadi melepas itu kok ya susah amat. Sulit. Sehingga dalam mendidik itu selalu ada salahnya. Tapi Tuhan tidak. Tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuan. Tuhan, kenapa hartaku dirampas? No, anakku. Itu akan memahami arti iman itu. Luar biasa, saudara. Sehingga hidup mereka di dalam pergumulan kesaksian bagaimana mereka bertekun di dalam keimanan itu sangat luar biasa. Karena itu dikatakan, janganlah engkau pernah melepaskan kepercayaanmu sekalipun kesulitanmu. Sangat luar biasa. Anakku, jangan pernah kau lepas imanmu. Sekalipun kesulitanmu luar biasa. Karena imanmu akan membawa engkau mendapatkan upah surga. Tidakkah kita berkeringat untuk mencari sesuap nasi kita? Tidakkah kita bekerja keras untuk mempertahankan hidup kita? Tidakkah kita bekerja ekstra untuk mendapatkan kenikmatan ekstra kita? Yang kalau kita pikir-pikir, kita cari banyak, kita kumpulkan banyak, akhirnya yang kita makan nggak banyak juga. Ya, kemarin kita guyon-guyon ingat, dulu kita Pak cari makan jungkir balik. Gimana mau makan ini? Gimana? Itulah doa kita, bekerjalah kita jungkir balik. Sekarang sudah kita tua, bukan gimana mau makan ini, karena sudah dilarang, ini nggak boleh makan, itu nggak boleh makan, pusing pula lah kepala ini. Untuk apalah dapat uang ini kan? Itu tak boleh, ini tak boleh. Karena banyak larangan. Jadi sebetulnya apa yang saya kerjakan dulu buat apa ya? Miris juga ya. Kita makin tambah umur, perut kita juga mengecil dengan sendirinya sebetulnya ya. Makan kita juga berkurang pasti. Otomatis. Karena tubuh kita, tulang kita juga turun. Kita makin pendek. Saya hitung kemarin saya udah turun 2 cm. Dari 172 jadi 170 kemarin. Beneran lo turun. Ya, kecenderungan itu semua kita. Makan saya udah nggak bisa terlalu banyak. Tapi memang ada terjadi gradasinya. Pengen pun pengen, masih mau masih, tapi udah over capacity, udah nggak bisa lagi nampung itu. Kalau habis itu kita paksakan juga, saking enaknya itu makanan, bengah itu, mau ngapas pun susah kan. Jadi ujungnya makan nikmat itu adalah sengsara. Mendinganlah nikmat tanpa sengsara kan begitu. Terpaksa lah kita batasin. Miris ya. Tapi kita seringkali tidak bijak. Bahkan kita mendidik diri kita pun kita tidak bijak. Kita mendidik anak kita, kita kurang bijak. Tetapi Tuhan kita mendidik kita luar biasa. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan kok tega kasih saya beban begini. Kadang-kadang kita mikir, Tuhan kok tega. No. Selalu ada apa yang mau didesainnya. Hanya saja memang persoalan kita. Dia Maha tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi kita tidak tahu. Karena itu dia katakan, jangan kau lepaskan imanmu. Karena besar upah yang menantinya. Di surga? Enggak. Di dunia juga. Apa upahnya? Kemampuanmu menikmati kebahagiaan hidupmu. Itu upah lo. Enggak semua orang bisa menikmati kebahagiaan hidupnya. Ada banyak orang lebih kaya dari satu orang. Tapi yang kaya ini rasa pusing terus. Yang miskin ini malah kayaknya hidupnya enak aja terus. Kita sampai iri ingatnya gitu ya. Saya suka bilang bukan? Kita pergi ke restoran fine dine, orang makan enak juga. Ya, kita lihat tukang beca itu makan nasi dari warteg, sama tempenya dia makan sama cap. Udah makan itu kayaknya apa? Udah kaki bersila, lupa dia hidup di republik ini. Wah, tangan nggak pakai cuci lagi. Ya, pokoknya basah dikit sudah kan gitu. Masuk semua. Narik dia beca itu kuat kan? Awak makan fine dine, besok suruh jalan aja udah ngos-ngosan. Mendingan tukang beca lah. Kalau udah begitu kan, masih bisa dia lari ke sana ke sini makannya nasi tempenya. Kadang-kadang kalau kita pikir ya, cara Tuhan memberkati banyak orang itu luar biasa. Yuk kita lihat yuk, mungkin harta kita nggak sebanyak harta orang itu, tapi bahagia kita itu.
Tapi jangan sampai orang itu lebih kaya dari kita, tapi lebih bahagia pula lagi dari kita. Itu namanya sudah miskin, susah, sengsara kau. Nah, itu sempurna namanya penderitaan itu ya. Jangan dong di situ. Nah, karena itu mari kita meng-create hidup kita. Karena apa? Dikatakan kau harus terus bertekun di situ karena tinggal sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan iya, Tuhan itu akan datang. Sudah akan ada. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Tapi berapa sedikit nyampenya sih? Ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Yang nulis sudah mati, yang baca sudah mati, tapi Tuhannya belum datang juga. Disitulah dekatnya dia ketika dia akan menjemput kita. Sekarang kau kembali dari dunia itu. Umur 70-80 kata Musa, lebih dari itu juga sudah kesulitan. Mau apa yang kita uber? Ya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan pendek. Karena itu kalau perjalanan yang pendek kita tidak mampu bertahan untuk mendapatkan upah kita, bodoh sekali. Kecuali perjalanan panjang kali ya, pendek kok. Coba kita hitung, saya selalu akan ingatkan kita. Berapa umur kita? 23, 24 selesai kuliah. Yuk kerja 2, 3, 4, 5, 6 tahun tergantung kerjaannya. 28, 26, 27, 28, 30 merit. Ya, lalu punya anak. Nggak berasa ya. Habis sendiri, selesai kuliah, ngumpulin duit. Oh enak, kawin. Begitu kawin, buset, gue tau gini gue kagak kawin dah. Ribut terus kan begitu kan. Masalah terus, sendiri kayaknya lebih enak. Sudah kawin pengen punya anak stres lagi. Ngapain aku punya anak begini? Tahu begini punya anak, nggak mau pengen punya anak. Bikin ribut saja. Sudah punya anak, selesai kita kawinkan, kita bangga malam itu ya, anakku kawin. Datang cucu kita, bandel pula lagi. Alah pusing kepala kita. Lapor sama kita, oh gaya mah. Capek lah otak itu lagi kan. Gerecokin lagi kita udah tua. Maunya kan pensiun seneng. Gak bisa loh. Kapan titikmu bahagia? Gak ada ya. Maka di mana bahagiamu? Dekat dia. Karena kalau bicara titik hidup itu nggak tahu tuh. Bahagianya sebentar-sebentar. Nikahin anak cuma 1 malam itu senengnya ya. Sebelumnya udah kesel-kesel nyiapin ini itu, cocok nggak cocok, ribut lagi. Udah pontang-panting kita juga yang salah kawin. Kawin 1 malam aja banyak orang datang kan. Habis itu dia bulan madu, kita kan bulan pahit. Iya dong, anak kita bulan madu kita empedu sudah. Habis selesai tadi yang saya bilang, coba lihat kan, melihat cucu lahir itu kan senang. Paling setengah tahun setahun kan, belum bisa ngelawan, dia masih jadi boneka ya. Udah begitu dia mulai ngelawan, pusing juga kepala kita. Apalagi anak kecil sekarang, opung bodoh katanya pula lagi alam. Pintar dia ngomong, kita jadi bego. Ritme kita sama dia terlalu jauh. Kalau dulu anak ngomong ke zaman kita itu kan kurang ajar itu, bilang opung bodoh. Tapi anak sekarang bilang opungnya bodoh, biasa itu. Terminologinya udah beda. Sengsara lagi batin kita ini. Ya. Coba kalian belikan mama kita yang di kampung itu handphone. Sengsara dia. Aku pencet-pencet, salah nyambungnya kan. Bingung dia. Sehingga ada guyon-guyon yang di orang-orang bilang, aduh gua pakai ini susah setengah mati. Kenapa? Udah disuruh pencet, suruh lewat pagar. Lah gua pencet pagar bagaimana? Gua mau mencet pagar kan pagarnya tajam. Gua pencet pagar, masa nelpon aja mesti mencet pagar? Lu masih penting, nah gua suruh pencet-pencet terus pegang bintang. Gimana gua mau pegang bintang? Nah, aku instruksi lebih gila. Ini memang gaptek tetapi sangat betul. Kalau saudara pergi ke kampung ketawa-ketawa dah. Itu memang betul. Saya ingat anak kita dulu, kita kan bikin keramik. Itu 14 tahun lampau baru. Bikin keramik, sekolah kita orang nyumbang keramik, pasang dong keramik semua. Anak-anak kita kan dari kampung yang rumahnya lantai-lantai tanah. Saudara tahu begitu mereka keramik di kamar itu, mereka saya pikir tidur di lantai. Ternyata bercermin. Berkaca ke keramik itu, dia lap-lap, dia lihat mukanya di situ. Alamak. Gila, kita injek dia bercermin. Kita pasang wastafel buat cuci tangan, pecah melulu. Saya cek kenapa?
Ternyata mereka bukan cuma cuci tangan, cuci kaki juga dinaikkannya ke atas. Ketari rupanya kan. Pecahlah wastafel itu. Aduh, ajarin lagi gini loh. Wah, mulai diajarin satu-satu, diajarin satu-satu. Tapi saya pulang pikir-pikir ya, ini biasa buat anak kita. Tapi di kampung enggak. Itu baru kampung. Kampung itu Kalimantan, 1,5 jam tambah 3,5 jam, 4 jam kita naik pesawat sama naik mobil. Tapi mereka datang dari dalam-dalam. Yang 4 jam lagi, 6 jam lagi jalan kaki begitu ya. Bayangkan orang tua, kita ini nanti tua, teknologi waktu kita tua umur 20 tahun lagi nih, waduh teknologinya udah kayak apa itu? Masang TV pun kita bisa bingung kali ya. Karena kan TV sekarang kan begini kan, pindah kan channelnya kan. Begini lagi Samsung udah pindah. Nanti awak nonton maksudnya mau geleng-geleng kepala. Ini gimana supaya tetap dia pindah-pindah TV. Loh kok pindah-pindah TV? Makin lagi dia pindah-pindah. Apalagi nonton film India begitu makin naik turun. Kadang-kadang saya pikir ya, satu waktu teknologi besar ya gimana. Tetapi pernah nggak saudara berpikir kegaptekan kita dalam beriman? Pernah you pikir betapa gapteknya kita beriman? Gaptek tanda petik. Kenapa? Zaman dulu orang sungguh-sungguh, zaman kita cengengnya setengah mati. Kenapa gini? Kenapa gini? Kok gini ya? Kok gini ya? Kita gaptek dengan iman itu. Maka kalau kita membaca Ibrani ini, marilah kita bersama-sama jujur. Nggak ada satupun kita yang suka, bukan? Alah Pak, berat kali khotbah itu. Dirampas harta kita. Udah jelas kita duka cita, disuruh suka cita. Lalu sesudah suka cita, dia bilang kita sabar. Karena sedikit waktu lagi dia datang. Kita sabar itu berapa tahun? Umur saya 40, kalaupun aku mati 70-30 tahun lagi, itu lama sekali. Tetapi dia katakan, tetapi orangku yang benar, perhatikan kalimat ini. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila dia mengundurkan diri, aku tidak berkenan padanya. Lalu kita mulai mikir ya, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kalau dia mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Tetapi ini tidak boleh berhenti 38. 39-nya. Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, karena kita adalah orang pilihan yang sudah dipilihnya. Artinya, orang yang sudah dipilih itu menetap di dalam pilihan Tuhan itu. Kualitas hidupnya akan tampak. Kalau ada orang maju, sudah pelayanan tapi hilang lagi, memang itu adalah orang yang tidak pernah dipilih. Namanya si Yudas. Kau tidak begitu. Kau yang benar akan bertahan terus. Kalau ada yang masuk dalam pelayanan lalu hilang, hanya satu. Karena kau tidak benar. Nah itu dua Tuhan Yesus di Yohanes 17. Semua yang kau percayakan ku jaga, kecuali dia yang ditentukan binasa, menunjuk pada Yudas. Nah oleh karena itulah saudara-saudaraku, kita adalah orang yang percaya, dan kita adalah orang yang beroleh hidup. Kalau hidup yang kekal diberikannya, mengapa susah bagi kita? Hidup susah di dalam hidup yang sementara. Perhatikan kalimat saya. Kalau hidup yang kekal sesudah kematian itu diberi hidup kekal unlimited, apalah susahnya hidup limited dalam kesulitan? Toh sulit-sulitnya kita juga tidak melebihi batas kemampuan. Toh sulit-sulitnya kita juga adalah bagian dari seni hidup, menikmati kebahagiaan. Saya selalu ingatkan saudara-saudara, tidak akan pernah nikmatnya segelas air kalau kau tidak berani haus. Tidak akan pernah tahu nikmatnya sepiring nasi kalau kau tidak berani lapar. Berbahagialah kalau kau bisa lapar, berbahagialah kalau kau bisa haus. Itu sebab Tuhan adil. Ada orang kalau haus mau minum teh, dia minum teh, pergi dia ke Mulia, burn 50-75 ribu dia tanda tangani. Lalu orang pergi ke warung Padang, ternyata cuma 3 ribu. Dia makan di warteg, free loh. Tehnya beda Pak, maafkan aku. Tidak ada teh yang lebih enak dari teh yang lain. Yang ada itu lidah yang bisa menikmati teh itu. Perhatikan, lidahmu yang jadi penting terhadap teh, bukan teh merek apa dan dari mana itu. Lidah ini, suasana batin ini. Saya sering karena anak-anak pergi, ada teman anak PA gitu, pergi sana beli ini. Wah ini paling mahal Pak, wah ini paling keren. Di Jepang ini biskuit paling luar biasa Pak, bla bla bla. Wah itulah cerita. Number 1 in the world, itu istilahnya. Public man special kita beli. Ya elah, cuma 1 bijinya dia, packingnya 1, rapinya setengah mati. Ini mahal packingnya dari isinya kali.
1 duit berapa? Segini. Ampun. Begitu kita makan, maafkan aku saudaraku. Lebih suka aku makan dolung-dolung. Tahu dolung-dolung? Itu makanan khas Batak, itu dipukul-pukul begitu itu. Saya lebih suka makan itu daripada biskuit ini. Please, lidah. Yang mahal itu nggak selalu enak kan? Begitulah hidup kita. Waduh susah lu, kasihan lu. Tergantung iman. Kau yang bilang dia susah, dia nggak susah. Kau bilang si Ayub sengsara, si Ayub tidak. Malah dia bilang bertemu dengan Tuhan, dia di kesusahannya itu. Yuk, iman kita itu kita lempangkan, iman kita itu kita luruskan, iman kita itu ke arah yang benar, supaya kita tahu menikmati hidup yang Tuhan beri, dan kita berkata, terima kasih untuk sukaku, tapi terima kasih juga untuk dukaku. Kau tidak salah ya Tuhanku. Disitulah iman kita berpegang, berpijak, dan terus kita melangkah dalam kehidupan. Selamat menikmati hari-hari hidup yang beriman, dan bertekunlah, karena dia akan datang dan akan menyebutmu orang yang berbahagia, karena kau orang yang setia. Amin. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak. Mari kita berdoa untuk pergumulan-pergumulan kita, persoalan yang kita hadapi, supaya semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terasa menyakitkan, tapi kemudian kita melihat pertolongan dan kebahagiaan yang Tuhan berikan. Kita punya pikiran 1001 cara menjalani hidup ini, tapi kita lupa di 1001 cara kita mungkin tidak satupun cara Allah. Karena itu ketika dia memberikan berbeda dengan cara kita, jangan kita marah. Belajar mengerti kehendaknya. Tapi belajar mengerti kehendaknya memang tidak mudah, karena sifatnya dan sifat kita berbeda. Karena itulah kita belajar pula menaklukkan seluruh sifat dan keinginan kita pada apa yang dia mau, supaya hidup kita berkenan padanya. Ya Tuhan, di tengah pergumulan kehidupan yang kami jalani, ajar kami tetap beriman teguh padamu. Memandang gerejamu mula-mula, saudara kami di dalam iman yang penuh. Penderitaan, kesakitan yang mereka alami, rampasan terhadap kekayaan yang mereka kumpulkan secara sah, tapi dianggap legal ketika dirampas orang-orang yang tak berhak. Gerejamu mula-mula ketika menjadi sendiri dikucilkan, dicercah, diejek karena keimanan percaya padamu. Tapi mereka tegar. Mereka jalani pergumulan sulit. Panji-panjimu tetap berkibar. Mereka memenangkan pertandingan iman itu. Kami berdoa, ya Tuhan, tolonglah. Supaya kami pun di zaman kami, di situ usia kami tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu, berjalan di jalannya, supaya kami mampu menikmati makanan mahal ataupun makanan murah, supaya kami mampu menikmati tidur beratapkan langit atau tidur punya atap di rumah, supaya kami mampu menikmati kala suka ataupun duka itu tiba, tapi di semuanya iman kami bertumbuh ke arah-Mu. Tuhan, terima kasih untuk tiap apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami dalam hidup kami. Ajar kami bertanggung jawab atas semuanya untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa, kami bersyukur, dan menyerahkan hidup kami, jemaat-Mu, gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita bangkit berdiri saudaraku yang kekasih, dan kita akan bersama-sama mengikuti